Gojek dan Tokopedia telah resmi merger sejak 17 Mei lalu dengan nama GoTo. Nah, lalu apa aja sih dampak merger tersebut? Sekarang kita akan membahasnya bersama Miss Aneta terkait dampak tersebut. Halo Miss, apa kabar? Halo, baik Viana. Makasih ya Miss ya udah mau nyempetin waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di Binus TV. Dan hari ini kita akan ngebahas sebuah merger nih atau bersatunya dua perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Katanya tuh miliknya anak muda gitu, anak bangsa yang sama-sama bersatu nih gitu antara Gojek dan juga Tokopedia. Nah, kalau melihat bersatunya mereka ini sebetulnya diperlukan nggak sih merger nih antara Gojek dan juga Tokopedia sendiri? Oke, jadi sebenarnya mergernya Gojek dan Tokopedia ini kan sebenarnya mengingatkan kita pada satu kata kunci ya, yaitu kolaborasi gitu kan. Nah, di mana kolaborasi ini sebenarnya terjadi di area manapun gitu, termasuk juga di bisnis gitu. Nah, model bisnis Gojek sendiri itu kan sudah sebenarnya merupakan kolaborasi dari yang punya kendaraan dengan yang punya platform, dengan yang punya apa namanya toko makanan gitu kan kalau GoFood kan dengan yang punya platform dengan juga drivernya gitu. Jadi itu udah suatu bentuk kolaborasi dan kebanyakan startup sekarang juga merupakan kolaborasi dari beberapa pihak begitu kan. Jadi kolaborasinya sebenarnya udah biasa begitu apalagi di era sekarang ini. Nah, dengan adanya merger antara Gojek dengan Tokopedia ini merupakan kolaborasi yang lebih besar lagi di mana Gojek sebagai penyedia kita kenalnya mungkin sekarang on demand apps ya atau super apps gitu kan karena jasanya ada banyak selain transportasi juga ada jasa lain dengan Tokopedia yaitu yang menyediakan apa namanya e-commerce gitu kan e-marketplace. Nah, ini kan merupakan kolaborasi yang sangat besar gitu. Nah, ditanya perlu atau enggak, kalau menurut saya pastinya perlu apalagi di era sekarang ini di mana kebutuhan pasar itu semakin kompleks gitu loh. Jadi orang tuh kadang susah mau menyebutkan, oke kebutuhan pasar ini satu ini, itu nggak seperti itu, tapi kebutuhannya udah benar-benar kompleks dan semuanya integrated gitu. Jadi dengan adanya merger ini, menurut saya bisa betul-betul relevan dengan apa yang memang diperlukan sama pasar saat ini. Gitu. Oke. Sebetulnya kan yang udah merger itu kan nggak cuman Gojek dan juga Tokopedia, salah satunya bank syariah Betul. juga di beberapa bank yang maksudnya yang Iya, syariah akhirnya bersatu jadi Bank Syariah Indonesia. Itu kan salah satu merger apa ya? Kolaborasi juga gitu. Nah, betul. mungkin ini kan bisa menjadi inspirasi lah mungkin bagi para perusahaan. Kira-kira syaratnya untuk perusahaan yang kira-kira ingin berkolaborasi itu apa aja sih, Miss? Ya, jadi kalau yang dinamakan merger itu kan artinya dua atau lebih perusahaan mereka merestrukturisasi perusahaannya kan, karena dengan mereka bergabung artinya strukturnya juga harus dirubah seperti itu kan, supaya bisa berjalan bersama-sama. Nah, merger ini bisa dilakukan dari dua perusahaan minimal gitu kan, yang pastinya dua-duanya masih eksis gitu kan, dan dua-duanya harus berbentuk perseroan terbatas atau PT begitu. Nah, kemudian apa namanya merger ini bisa dilakukan tuh sebetulnya dari dua sisi. Bisa sisinya negatif, bisa sisinya positif. Kalau sisi negatif itu misalnya salah satu perusahaan yang mau merger ini atau dua-duanya mungkin sedang berada di dalam sebuah situasi yang mendesak gitu, darurat, mungkin kekurangan modal atau apapun, sehingga mereka merger untuk bisa saling support gitu kan. Tapi yang dilakukan Gojek dan Tokopedia ini sebetulnya dari sisi positif, yaitu mereka ingin mengembangkan bisnis untuk ekspansi gitu kan, untuk memperbesar sayap mereka gitu. Nah, merger ini bisa dilakukan tadi sebenarnya syaratnya ya hanya berbentuk PT aja sih dan dua-duanya yang pasti setuju untuk bergabung gitu kan. Tapi yang pasti merger nggak bisa dilakukan kalau dari hasil merger tersebut itu merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Misalnya kepentingannya masyarakat, kepentingannya misalnya dengan mereka merger lalu ada efek sesuatu untuk masyarakat yang merugikan, nah itu nggak bisa. Atau efek negatifnya untuk si pemegang saham, atau untuk karyawan, atau untuk kreditor, dan lain-lain yang terkait dengan usaha mereka, itu dianggap merugikan, ya itu tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Tapi kan kalau misalkan untuk melihat kerugian dan lain-lain kan sebetulnya bisa dilihatnya ketika sudah dijalankan, kan seperti itu ya. Betul. Berarti kalau misalkan untuk melakukan merger itu modal yang harus dipunya itu at least harus sama-sama apa ya
sama-sama bukan beken sih, tapi lebih ke sama-sama punya modal yang besar gitu-gitu ya, Miss, ya? Mungkin kalau merger kan kita kenal kalau penggabungan 2 perusahaan ini kita kenal ada 2 Mhm. istilah ya, merger dan akuisisi gitu. Mhm Kalau mhm. merger mungkin posisinya lebih ke ya tadi benar berimbang gitu ya. Mhm Baik mhm. dari sisi resource, ukuran, kapasitas Mhm itu mungkin lebih berimbang. Tapi kalau di akuisisi kan memang salah satu lebih dominan begitu. Kalau kayak kita lihat Gojek dan Tokopedia kan masing-masing cukup besar di industri masing-masing dan mereka bisa dibilang cukup imbang ya, makanya mhm. disebutnya merger. Oke, ya ya, paham paham. Nah, kira-kira dampak yang akan terjadi dengan merger 2 perusahaan besar ini kira-kira apa, Miss? Oke, kalau dampaknya pastinya, banyak dan bisa dilihat dari berbagai sisi ya kan. Saya juga, baca-baca pendapat dari beberapa ahli gitu kan, dari pengamat-pengamat, itu banyak sekali baik yang nadanya positif maupun negatif gitu kan. Tapi mungkin dampak yang paling gampang dilihat gitu ya, yang paling mungkin akan, paling cepat gitu ya kerasanya adalah yang pasti kan mereka ini menyediakan, apa namanya, layanan untuk konsumen gitu. Nah, layanan yang tadinya terpisah, mungkin kalau di Tokopedia tadinya kita itu untuk beli barang, tapi kalau untuk di Gojek kita pakai GoPay-nya untuk bayar gitu kan, atau kita pakai driver-nya untuk delivery. Nah, ini paling simpel ini aja, jadi beli barang, delivery-nya bisa pakai Gojek. Nah, ini terintegrasi, jadi nggak perlu, mereka nggak perlu lagi, apa namanya, terdiri dari 2 entitas yang berbeda gitu kan. Sehingga kita bisa bilang dengan mergernya ini dampak yang paling kerasa itu layanan ke konsumen itu pastinya lebih terintegrasi, seperti itu. Nah, terintegrasi dalam hal apa ya, yang pertama pasti logistiknya, apa delivery barang tadi kan, sehingga efeknya apa, kalau mereka udah satu merger seperti itu, efeknya ongkir mungkin bisa lebih murah gitu kan daripada yang saat ini ada. Buat konsumen menguntungkan pastinya. Kemudian yang kedua, bisa juga sistem pembayarannya. Karena kan Gojek ada financial service-nya juga kan. Nah, ini juga mungkin menguntungkan untuk konsumen, apalagi pelaku UMKM yang merupakan merchant di Tokopedia, mungkin itu bisa dimudahkan permodalannya oleh si financial financial service yang dimiliki oleh si Gojek. Karena Gojek ini kan juga merupakan grup dari Bank Jago kan yang juga memberikan kredit pinjaman nih buat para UMKM. Jadi bisa lebih terintegrasi baik ke end consumer yang mengkonsumsi barang maupun ke UMKM yang merupakan merchant-merchant di Tokopedia dan juga Gojek. Dan yang berikutnya mungkin ada yang bilang mereka ini kan sebenarnya udah merger dan potensi mereka untuk IPO, untuk go public ini kan besar ya. Nah, kalau mereka udah go public, sahamnya udah dijual gitu, artinya mereka akan dapat pendanaan lebih banyak gitu kan, akan lebih besar dananya sehingga bisa apa, bisa ya kita kan sekarang kenal istilah bakar duit ya gitu, tanpa mereka go public sekarang udah sering banyak promo kan, promo itu kan bakar duit dari sisi perusahaan. Nah, kalau mereka pendanaannya lebih besar karena mereka go public dari hasil merger ini, ya kemungkinan konsumen bisa menikmati ya itu tadi promo-promo yang lebih banyak gitu. Atau justru sebaliknya, karena dananya lebih banyak dan udah go public, terus mereka justru lebih memperhatikan profit nih daripada prioritas untuk promo. Jadi bisa dua sisi sih, kita nggak tahu nantinya seperti apa yang diambil keputusannya. Bisa jadi promonya makin banyak, atau sebaliknya justru malah dibatasin karena orientasinya ke profit gitu. Kurang lebih dampaknya yang mungkin langsung kelihatan seperti itu. Oke oke oke, berarti lebih banyak sisi positifnya kali ya dari, merger ini. Semoga. Iya, nah kebetulan nih, kira-kira apakah saling menguntungkan satu sama lainnya? Mungkin bisa dari sisi perusahaannya atau dari sisi, consumer-nya? Nah, kalau dari sisi consumer kan, berarti terkait dengan yang tadi ya, yang kita Mhm bahas gitu. mhm. Ya, keuntungannya tadi gitu loh, lebih terintegrasi layanannya gitu segala Iya. macam. Nah, kalau untuk dua sisi perusahaan ini pasti menguntungkan karena kan sebelum mereka merger, pasti mereka udah analisa terlebih dulu kan dengan adanya merger ini apakah menguntungkan untuk perusahaan masing-masing kan. Kita bisa bilang merger ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan buat dua-duanya Iya karena iya iya. ya saling melengkapi bisnisnya karena mereka punya bisnis yang berbeda tapi Mhm melengkapi gitu kan. mhm.
Oke, kalau misalnya dilihat dari pembahasannya mungkin memang untuk saat ini karena ketika baru ya, mereka maksudnya masih baru banget ngumumin merger, kayaknya masih kelihatan saling menguntungkan gitu. Kira-kira akan ada nggak sih side effect-nya gitu, mungkin kerugian-kerugian yang prediksinya dulu dalam tanda kutip gitu, yang akan mereka alami setelah mereka melakukan merger? Nah, kalau untuk kerugiannya mungkin kalau dari sisi perusahaan sendiri kan pasti itu adalah resiko yang harus dihadapi ya. Mhm, Ya istilahnya kayak restrukturisasi tadi itu kan bukan hal yang mudah dilakukan, kalau iya, diomongin mungkin mhm, gampang gitu, tapi mhm, pelaksanaannya mungkin juga sulit, kompleks di perusahaan masing-masing. mhm, mhm. Tapi lebih kalau kerugian sih mungkin lebih melihatnya ada potensi, ini kan juga belum tahu, tapi ada pro kontra juga, ada kontradiksi gitu kan yang bergulir di, masyarakat bahwa dengan merger-nya mereka ini, mungkin nggak ya nantinya akan jadi monopoli gitu kan. Artinya kan mereka udah besar banget nih, sehingga semuanya jadi dimonopoli sama mereka. Nah, efeknya apa kalau monopoli? Ya kita tahu kalau monopoli artinya daya tawar konsumen kan jadinya lebih lemah ya gitu. Jadinya konsumen untuk, switching ke brand lain atau switching ke penyedia jasa lain jadinya lebih, ya makan biaya gitu, jadinya ya monopoli gitu. Nah, itu kemungkinan dampak buruknya, tapi itu juga belum bisa dipastikan sih, karena memang baru berjalan kan, seperti Mhm, itu. mhm, mhm. Jadi masih belum kelihatan ya kira-kira apa sih Iya, kerugiannya gitu. Karena balik lagi mhm, yang dilihat nih kayaknya, orang mungkin pengamat juga masih, "Oh, mereka merger nanti akan ada keuntungannya mungkin dari driver-nya gitu, bisa dapat tambahan iya, keuntungan. Terus, produknya jadi lebih banyak, saling menguntungkan dan lain." Jadi saat ini masih yang dilihat itu adalah posisi positifnya. Jadi kalau kerugiannya mhm, masih let it flow gitu ya, belum kelihatan. iya, Nah, dengan mergernya dua perusahaan tersebut, kira-kira apakah akan mhm. memperluas ekspansi keduanya di pasar Asia? Oke, kan, memang Gojek dan Tokopedia ini udah besar ya, mereka berdiri sendiri juga udah besar. Mhm, Dengan merger-nya mereka ini memang, tujuan mereka kan memang untuk ekspansi. Nah terutama memang di pasar Asia gitu kan. Katanya mereka juga akan, memperluas operasionalnya itu di negara-negara ASEAN lain, Vietnam, Singapura, Thailand ya kalau nggak salah. Nah, ya itu udah jelas bahwa, mereka akan, ya bisa lebih mengembangkan sayapnya dengan bergabung gitu kan. Terus dengan mereka bergabung ini memang kan valuasinya kan yang digaung-gaungkan kan besar sekali nih, valuasi dari hasil merger ini gitu kan. Dan itu katanya termasuk yang terbesar gitu di, Asia gitu kan, sorry di Indonesia gitu kan. Nah, tapi kalau untuk ASEAN sih memang pada berspekulasi bahwa hasil merger ini bisa kelihatan, gaungnya gitu ya, cukup berdampak untuk ekspansi ke pasar ASEAN. Tapi kalau untuk Asia sendiri, sebetulnya ada yang lebih raksasa lagi dari mereka gitu. Kita tahu di Cina ada Alibaba, ada Tencent, itu nah mungkin masih menjadi tantangan tersendiri sih untuk, si GoTo ini, gitu. Oke. Jadi kita masih meraba-raba ya, balik lagi ya, masih belum ketahuan Mhm, jadinya kira-kira akan seperti apa nih Goto ini. Nah, iya. aku akan membahas juga beberapa artikel, tapi kita break dulu ya Miss ya. Jadi semua viewers Oke. jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.